Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elis Mamai Marliani, SPD CGP Angkatan 7 dari SD Negeri 1 Pananjung, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi Modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang berfasilitator Ibu Dr. Randa Ida Prihatina EKMM dan pendamping praktek Bapak Agus Dadang SPD. Pendidikan merupakan usaha secara sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ketuhanan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan juga lingkungan masyarakat. Pengertian coaching. Coaching merupakan proses kolaborasi yang berproses pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis. Coach memfasilitasi peningkatan atas forma kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Proses coaching. Coaching membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya dan merupakan salah satu alat untuk memaksimalkan potensi coaching. Apabila proses coaching berjalan baik, maka permasalahan dapat diatasi sehingga potensi coaching dapat berkembang secara maksimal. Di sini ada paradigma berpikir coaching, yaitu 1. Fokus pada coaching yang akan dikembangkan. 2. Bersifat terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu memilih peluang baru di masa depan. 3. Makna coaching. 1. Kemitraan. Dalam kemitraan terjadi hubungan antara coach dan coachee yang setara. 2. Memperdayakan. Dalam memperdayakan, di sini secara coach ditekankan bertanya secara reflektif dan mendalam sehingga coach mampu menginspirasi coachee untuk menemukan jawaban sendiri. 3. Optimalisasi. Seseorang coach berusaha memastikan jawaban yang didapat aksi nyata sehingga potensi coaching berkembang maksimal. Konsep coaching dalam konteks pendidikan. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya pada peran pendidikan sebagai pamong dalam memberi tuntutan dan memperdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Sistem amung ing ngarso suntolodo ing madya mangun karsa. Tuthuri Handayani. Menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi antara guru dan murid dengan menggunakan pendekatan proses coaching dengan memperdayakan semua kekuasaan diri pada murid. Kompetensi inti coaching. Presensi, kemampuan untuk hadir dan membangun hubungan yang spontan dengan coachee. Mendekatkan aktif, kemampuan untuk fokus sepenuhnya
akan apa yang dikatakan Koci dan memahami arti dari apa yang dikatakan. Mengajukan pertanyaan berbobot. Kemampuan untuk menanyakan pertanyaan yang membuka informasi yang dibutuhkan dari Koci. Koci model Tirta. Tirta berarti air yang mengalir dari hulu ke hilir, yang dijadikan acuan umum sebuah alur. Percakapan coaching guna membantu peran coach dalam membantu percakapan coaching menjadi lebih efektif. Percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta. Ada 4 langkah, yaitu 1. Tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coach dari sesi coaching ini. 2. Identifikasi. Proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coach. 3. Rencana aksi. Coach membantu coach dalam memilih dan memilah hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. 4. Tanggung jawab. Komitmen coach dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Supervisi akademi dengan paradigma berpikir coaching. 1. Supervisi akademi perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. 2. Berperan prinsip supervisi akademi dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. 3. Siklus dalam supervisi klinik pada umumnya meliputi 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Selanjutnya, koneksi antar materi dari modul 2.1, 2.2, dan 2.3. Pada modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan dengan 3 cara. Minat siswa, kebutuhan belajar siswa, dan profil belajar siswa. Pemetaan ini digunakan seorang coach untuk proses coaching, sehingga murid mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada diri siswa untuk menemukan solusi yang terbaik. 2.2 Pembelajaran sosial emosional. Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam kompetensi sosial dan emosional: kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE digunakan seorang pendidik sebagai coach dalam proses coaching terhadap coach agar terjadi pengendalian diri dan emosional untuk coach dan coach untuk mengambil keputusan yang tepat. 2.3 Coach untuk supervisi akademik. Peran sebagai seorang coach di sekolah dan terkaitan dengan modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dalam kompetensi coach dan Tirta sebagai alur percakapan coach mewajibkan sebagai coach untuk melakukan kehadiran penuh, salah satunya dengan kegiatan stop dan mindful listening yang telah kita pelajari di modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Salah satu prinsip coach adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat
percakapan perlu diakhiri dengan rencana tindak lanjut untuk keberhasilan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.